Oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita tetap semangat ya. Kita mau terus mendalami topik kita minggu ini, tertanam dalam gereja lokal. Nah, saudara, topik ini sangat penting karena sesudah pandemi COVID-19, banyak sekali orang-orang Kristen sudah luntur pengertiannya tentang gereja lokal. Ya, banyak sekali orang-orang Kristen nggak mengerti keterlibatannya di dalam gereja lokal. Karena itu, saudara, kita harus kembali mempelajari prinsip ini karena ini sangat penting sekali. Nah, saudara, kita lihat berikutnya. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara implisit tentang tertanam dalam gereja lokal dengan kata-kata tertanam dalam gereja lokal. Ya, memang tidak ada secara implisit, eksplisit seperti itu. Ya, tetapi kalau kita mempelajari kitab Perjanjian Baru, kita dapat melihat konsep yang jelas tentang tertanam dalam gereja lokal. Nah, saudara, kenapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal? Ya, apakah itu sekedar saudaraku, syarat organisasi? Nah, kita hari ini saudara mau sama-sama melihat apa alasannya. Nah, hari ini saya mau sampaikan ada 3 alasan mengapa kita perlu saudara tertanam dalam gereja lokal. Yang pertama, karena keselamatan berkaitan dengan ketercantuman kita ke dalam tubuh Kristus secara lokal. Hal ini saudara bisa lihat dengan jelas dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 22. Ingat, kita bukan hanya diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, tapi untuk apa kita diselamatkan, saudara? Kita bukan hanya diampuni dosanya, tetapi saudara, ya, kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Ya, selamat itu artinya bukan hanya diampuni dosanya, tapi kita tercantum ke dalam tubuh Kristus. Kita jadi tangannya Kristus, jadi kakinya Kristus, ya, jadi matanya Kristus, telinganya Kristus. Artinya, saudara, kita tercantum ya dengan gereja lokal. Ya, kita bukan tercantum secara ya mistik, tidak, kita tercantum secara saudaraku ya lokal ya. Jadi saudara, itu sebabnya kita harus tertanam dalam gereja lokal. Kita bukan hanya saudara diampuni dosanya, kalau kita lihat dalam Efesus 2, selanjutnya dia menjelaskan kita dilahirkan ke dalam sebuah keluarga. Ya, ada keluarga rohani di mana kita anggotanya, ya, dan jelas ada tempat pertemuannya, saudara. Ya, kita nggak percaya Yesus terus nggak tahu mau bersekutu di mana, ya. Kita ada tempat persekutuannya, ya, sama seperti saudara lahir ke dalam sebuah keluarga, ya, ada tempatnya, ya, ada komunitasnya di mana saudara bergabung ke situ, ya. Nah, saudara-saudara, kita ditanam ya sebagai apa, saudara? Sebagai rumahnya Tuhan. Jadi kita bukan hanya diampuni dosanya, tapi kita batu hidup yang tersusun rapi. Ya, tidak berantakan, rapi, tersusun. Tersusun. Jadi kita ada di dalam sebuah komunitas, sebuah gereja lokal, saudara. Nah, ini jelas sekali. Jadi kalau orang Kristen bilang saya selamat, tapi nggak pernah saudaraku bergabung ke gereja lokal, loh aneh sekali. Ya, dia betul-betul selamat nggak? Ya, saudara-saudara. Nah, hari ini kita mau lihat di dalam firman Tuhan, apakah demikian? Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 2, ya, di gereja mula-mula, ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, perhatikan saudara. Orang-orang yang diselamatkan itu nggak berhenti sampai di situ. Mereka ditambahkan kepada jumlah mereka. Ditambahkan kepada jumlah mereka. Ya, jadi keselamatan nggak berhenti sampai dosanya diampuni aja. Enggak, tapi dia ditambahkan ya ke dalam jumlah mereka. Nah, siapa jumlah mereka ini? Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Kisah 2 ayat 47 New King James dikatakan praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily those who being saved. Jadi orang-orang yang diselamatkan ya ditambahkan ke dalam gereja, saudara. Ini dia. Jadi orang yang diselamatkan itu selalu ditambahkan ke dalam gereja. Nah, gereja ini apa? Gereja lokal, saudara. Ya, ini bukan gereja universal, gereja lokal. Ya, ada tempatnya mereka bertemu. Ya, jadi orang percaya ditambahkan ke dalam gereja lokal, saudara. Ya, jadi kalau saudara nggak ditambahkan ke dalam gereja lokal, berarti saudara keselamatannya dipertanyakan. Saudara benar-benar selamat nggak? Orang yang benar-benar selamat, dia bukan hanya diampuni dosanya, dia ditambahkan ke dalam ya jemaat lokal, saudara. Nah, ini penting. Nah, kita lihat ayat lain lagi, next. Ya, di dalam Kisah 5 ayat 14. Ini juga New King James. Nah, ini lebih unik lagi ayat ini. And believers were increasingly added to the Lord, multitude of both men and women. Ya, dikatakan dan orang-orang percaya secara jumlah besar ditambahkan kepada Tuhan. Nah, aneh, ini lebih aneh lagi. Ya, ditambahkan kepada Tuhan. Siapa Tuhan ini? Inilah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu siapa? Ya, setelah Yesus bangkit naik ke surga, dia tidak lagi menjadi Kristus pribadi, dia menjadi Kristus korporat. Karena Kristus udah punya tubuh. Ya, jadi dia Kristus dan tubuhnya itulah yang disebut Kristus korporat, ya, atau the Lord di sini dibilangnya. Jadi saudara, mereka melihat gereja itu sebagai Kristus korporat, the Lord ini. Ya, jadi tiap hari orang-orang percaya, orang yang baru percaya Yesus ditambahkan ke dalam tubuh Kristus, ditambahkan kepada Tuhan, ya, ditambahkan terus-menerus. Jadi saudara, kita kalau betul orang percaya, kita kalau betul udah diselamatkan, kita ditambahkan ya ke dalam Tuhan. Kita bergabung ke gereja lokal. Nah, bagaimana wujudnya penggabungan itu, saudara? Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Perhatikan, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Wow. Jadi wujudnya, saudara, bergabung ke gereja lokal adalah berkumpul. Saudara mesti ada waktu berkumpul. Di mana? Bersama-sama di dalam bait Allah. Nah, waktu itu bukan di dalam ruang suci, ruang maha suci, bukan. Nggak boleh orang pagan, orang luar, saudara, yang bukan Yahudi masuk ke situ. Yang bukan imam pun nggak boleh. Hanya imam. Apalagi ruang maha kudus. Imam besar aja setahun sekali. Jadi maksudnya apa? Kumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, kumpulnya di mana, saudara? Di Serambi Salomo. Ya, Serambi Salomo itu halaman luas sekali, saudara. Lebih luas dari stadion utama. Ya, bisa tampung 150.000 orang, saudara. Itu mereka kumpulnya di situ. Nah, di
Serambi Salomo itu, saudara, ada tempat-tempat kumpul, ya. Ada apa, saudara? Ada pojok-pojok di mana kelompok-kelompok berkumpul, mazhab-mazhab berkumpul. Ada mazhab Farisi kumpulnya di pojokan mana, ya. Ada mazhab Saduki kumpulnya di kelompok mana. Ada mazhab SNS, ya, kumpulnya di mana, ya, saudara. Nah, dari mazhab-mazhab itu ada satu tempat namanya mazhab yang baru. Nah, itu orang Kristen, saudara. Kumpul di situ, 3.000 kumpul di situ. Ngapain? Nah, mereka ibadah sama-sama, saudara. Mereka memuji, menyembah Tuhan sama-sama, berfellowship, ya. Walaupun bentuknya nggak seperti kita sekarang. Ya, ada kursinya, saudara. Nggak ada kursinya, mungkin kelompoknya lebih kecil-kecil. Ya, saudara, mereka kumpul sama-sama beribadah, mereka berfellowship. Ya, saudara, nah itulah wujud, ya, ketertanaman kita dalam gereja lokal. Jadi gereja mula-mula tiap orang percaya berkumpul, ya, di dalam pertemuan yang besar itu. Pertemuan apa? Ibadah raya. Ya, pertemuan apa? Pertemuan gereja lokal. Nah, kalau kita wujudnya adalah hari Minggu, ya, kita kumpul, saudara. Itulah kita tertanam dalam gereja lokal, ya. Tapi nggak cukup, saudara, hanya kumpul dalam kegiatan yang besar. Karena kalau hanya kumpul di kegiatan yang besar, nggak ada apa, saudaraku, keintimannya, ya, tidak ada salingnya. Ya, jadi saudara, karena itu mereka nggak cukup hanya kumpul dalam bait Allah, mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi mereka juga, ya, jadi tertanam dalam gereja lokal bukan hanya kumpul secara, ya, kumpulan yang besar, bukan, tapi mereka juga kumpul di rumah-rumah. Nah, inilah komsel dan kompak, saudara. Mereka kumpul di rumah-rumah supaya ada salingnya, saling membangun, ya, saling memperhatikan, saling mendoakan, ya, saling mengajar, saling apa, saudara, ya, saling bersekutu, dan bahkan mereka makan perjamuan, memecah roti di rumah masing-masing, ya, saudara. Nah, ini adalah, saudaraku, wujud mereka tertanam dalam gereja lokal. Jadi kalau kita tertanam dalam gereja lokal, lihat, saudara, ya, kita bukan hanya kumpul secara bersama-sama, tapi kita juga kumpul di komunitas kecil, komsel atau kompak. Nah, kalau kita lihat ini, saudara, tubuh Kristus atau gereja itu memang ada 3 dimensi, ya. Nah, kita mesti terlibat dalam 3 dimensi ini, saudara. Yang pertama, tubuh Kristus atau gereja itu secara universal hanya ada satu gereja, bukan banyak gereja, bukan banyak tubuh Kristus, satu tubuh, ya. Jadi, saudara, kita itu dengan seluruh saudara seiman di seluruh dunia, kita satu gereja. Ya, orang yang udah lahir baru, kumpulannya di seluruh dunia, itulah satu tubuh Kristus. Nah, namun, saudara, kita nggak bisa bergabung ke gereja universal secara fisik. Kenapa? Karena gereja universal nggak pernah ketemu. Mau ketemu di mana, saudara? Nggak ada ruangan yang cukup. Karena jumlahnya mungkin sudah 3 miliar lebih di seluruh dunia. Mau kumpul di mana? Masa sambil berenang di Laut Pasifik? Ya nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa bergabung ke gereja universal secara fisik. Nggak bisa. Ya, saudara. Kita bergabung secara roh, ya, secara rohani. Kita bergabung ke gereja universal. Nah, tapi kita nggak boleh jadi orang Kristen yang hanya bergabung ke gereja universal secara roh. Ya, kita perlu bergabung ke gereja lokal.
Nah, itu dimensi yang kedua dari gereja atau tubuh Kristus, ya, secara lokal. Nah, lokal itu apa, Saudara? Secara lokalitas. Ya, jadi kalau di Alkitab ditulis satu kota itu satu gereja, ya, gereja di Yerusalem. Itu satu gereja, Saudara. Satu tubuh Kristus, enggak banyak tubuh Kristus di kota itu, ya. Nah, satu gereja di Filipi, ya. Jadi jemaat di Filipi tunggal, jemaat di Korintus tunggal, jemaat di Efesus tunggal, ya. Tapi jemaat-jemaat di Galatia jamak. Kenapa? Karena Galatia bukan kota, Galatia itu provinsi. Ya, nah ini saudara mesti ngerti. Jadi orang yang di kota, saudara, harus bergabung di gereja lokal. Nah, Abalov Industri itu gereja lokal, saudara. Abalov Taman Palem itu gereja lokal. Abalov, saudara, siapa lagi, saudara, misalnya Serpong, ya, itu adalah gereja lokal. Nah, kita nggak bisa bergabung ke gereja universal secara fisik, nggak bisa. Kita bisa, ya, bergabung kalau kita bergabung ke gereja lokal. Nah, harus nggak kita bergabung ke gereja lokal? Harus, ya, karena saudara, kalau nggak kita bukan gereja. Kita bukan, saudaraku, orang Kristen yang sudah lahir baru dengan benar. Ya, saudara, kita mesti bergabung. Nah, cukup bergabung secara lokal. Sekali lagi, saudara, seperti gereja mula-mula. Mereka nggak cukup kumpul sama-sama aja, mereka perlu kumpul di rumah-rumah juga. Nah, maka kita perlu bergabung ke komunitas kecil, ya, komsel dan kompak. Inilah pola gereja yang benar, saudara. Nah, sekarang ini gereja nggak seperti ini, ya. Ada orang Kristen udah selamat, dia merasa udah cukup. Oh, kan saya udah masuk ke dalam gereja. Ya, gereja kamu di mana? Ya, di seluruh dunia gereja saya. Ya, betul. Tapi kamu harus bertemu secara lokal. Di mana? Wah, di mana-mana gereja saya. Waduh, ini aneh, saudara. Ya, kita nggak bisa hanya bergabung ke gereja universal. Ya, wujud nyatanya adalah kalau kita bergabung ke gereja lokal. Ya, nah, saudara, tapi juga nggak cukup kalau kita bergabung ke pertemuan besarnya. Kita perlu bergabung ke kelompok kecil, saudara, komunitas kecil. Nah, ini next kita lihat gambarnya, saudara. Saya kasih ilustrasi supaya kita nangkep, ya. Kenapa kita perlu bergabung ke gereja lokal dan, ya, komsel atau kompak, ya. Nah, kita lihat, saudara. Ya, misalnya saudara lihat gambar lingkaran ini, ada TNI yang merah dulu, ya. Nah, itu gambar lingkaran luar yang paling besar itu TNI. TNI, ya, mempunyai apa, saudara, bagian, 3 bagian. Angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut misalnya, ya. Itu TNI, saudara. Tapi angkatan darat pun ada, ya, saudara, ada bagian-bagiannya, ya. Angkatan darat orang nggak bisa ketemu, saudara, semuanya. Angkatan darat seluruh Indonesia mau ketemu di mana, banyak sekali, ya. Nah, angkatan darat ini, saudara, perlu ketemunya di unit di mana mereka ada secara lokal. Nah, itu namanya Koramil, ya, Komando Rayon Militer, ya, itu biasanya luasnya sekecamatan. Nah, disitulah tentara-tentara nasional Indonesia berkumpul. Ada apelnya. Ya, mungkin di situ, saudara, 1.000 jiwa mungkin. Ya, atau 500. Mereka kumpul. Mereka apel di situ, saudara. Ya, ketemu komandannya, dikasih visi, dikasih pengarahan. Ya, mereka, saudara, harus kumpul, harus ada jam tertentu, waktu tertentu, mereka harus komitmen hadir.
Ya, kalau enggak mereka bukan TNI sejati. Mereka TNI gadungan, saudara ya. Nah, mereka harus kumpul. Ada rayonnya, saudara, di mana mereka berkumpul bersama-sama. Tapi cukup? Enggak. Enggak cukup hanya ketemu secara rayon. Mereka harus ketemu secara regu. Mereka harus punya regu. Tiap-tiap TNI, ya, anggota TNI harus ada dalam sebuah regu. Nah, regu itu apa, saudara? Ya, unit terkecil dari tentara, saudara. Ya, 8 sampai 12 orang. Nah, ini diambil dari mana, saudara? Dari konsep, ya, unit terkecil tentara Romawi. Tentara Romawi, saudara, unit terkecilnya itu 8 orang. Ya, kalau bisa ditampilin gambar terakhir dulu, saudara. Boleh ditampilin gambar yang terakhir. Nah, ini, saudara. Nah, ini dia. Ya, unit tentara Romawi yang terkecil namanya Contuberia. Ya, saudara, atau Contuberium kalau jamak. Contuberium. Ya, itu sama dengan regu. Ya, 8 sampai 12 orang kalau standar Indonesia. Tapi kalau standar tentara Romawi 8 orang. Apa artinya Contuberia? Ya, kon bersama, taberna tenda. Ya, jadi Contuberia adalah apa, saudara? Ya, tentara yang tinggal bersama dalam sebuah tenda, itu maksudnya. Ya, jadi mereka tidur di tenda yang sama, ya, hidup di tenda yang sama, makan sama-sama, latihan sama-sama, ya. Nah, inilah gambaran Komsel, saudara. Ya, unit terkecil tentara Kristus itu namanya Komsel. Ya, mereka tinggal sama-sama, mereka hidup sama-sama. Ya, mereka apa, saudara? Ya, mereka saling membangun sama-sama. Mereka saling mengasihi sama-sama. Mereka, saudaraku, harus bersama-sama bergerak, berperang. Nah, kalau mereka berperang, lihat, saudara, ya, kontuberiam ini, kalau lagi jalan, lagi baris, lihat, saudara, selalu berdua-berdua. Ya, tidak boleh sendirian. Itulah kompak-kompak, saudara. Ya, kita tentara Kristus harus strukturnya seperti ini, saudara. Ya, kita ada di dalam, ya, apa, saudara, komsel, dan kita, ya, punya kelompok kompak 2-3 orang, saudara. Nah, kita pergi berperang, memperluas kerajaan Allah. Nah, ini, saudaraku, konsepnya. Mari kita kembali ke tadi, saudara. Nah, jadi, saudara, ya, demikianlah, ya, tentara Kristus sama, ya, polanya, saudaraku, sama. Nah, gereja universal, saudara, itu bagaikan TNI, ya, saudara. Nah, TNI itu kan nggak pernah bisa ketemu, saudara. Oh, TNI mungkin, saudara, jumlahnya mungkin 3 juta orang, 4 juta orang, mau ketemu di mana? Nah, TNI hanya bisa ketemu, saudara, kalau dia, ya, masuk ke dalam angkatannya, dan kalau dia, saudara, ada di Koramil. Ya, kalau dia ada di, saudaraku, unit lokalnya, yaitu Koramil. Ya, di situ mereka apel dan sebagainya. Dan nggak cukup, mereka perlu ada di regu. Ya, nah, saudara, demikian juga gereja universal. Ya, kita nggak bisa bergabung ke gereja universal secara fisik. Mau ketemu di mana? Karena nggak pernah ketemu. Kita hanya bisa ketemu, ya, kalau kita gabung ke gereja lokal, saudara. Nah, gereja lokal itu, ya, mirip sama Koramil, saudara. Ya, kalau kita lihat ukuran gereja lokal zaman dulu, saudara, itu kira-kira satu kecamatan, ya, Kelapa Gading, nah itu satu kecamatan, ya, saudara. Apalagi, saudara, mungkin Sunter, gitu ya. Nah, kalau Abalov Industri itu lebih ke daerah-daerah situ, kecamatan-kecamatan itu, saudara. Nah, di situ, saudara, kita harus berkumpul, gereja lokal. Ya, di situ kita mesti apel.
ada komandonya, komandannya. Ya, penatua-penatua memberikan visi, memberikan pengarahan. Kita mesti kumpul hari Minggu dalam ibadah raya, di-equip, saudara. Ya, jadi ini penting. Nah, itulah keterlibatan kita dalam gereja lokal. Dan kita nggak cukup hanya dikumpul secara besar. Kita perlu kumpul di unit terkecilnya. Ya, karena semua tentara ada di dalam regu ini. Ya, kontuberia. Ya, kita mesti ada di komsel dan kompak. Jadi saudara nangkep ya. Nah, kalau ada orang bilang begini, ya misalnya ada orang bilang sama Pak Untung, saya ini anggota TNI. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaannya pasti, angkatan mana? Kalau dia bilang, oh, enggak termasuk angkatan mana-mana. Wah, Pak Untung bilang ini aneh ini TNI aneh ini. Ya, enggak ada TNI yang enggak termasuk dalam salah satu angkatannya. Nah, kalau dia udah bilang angkatan darat, pertanyaan berikutnya apa? Ya, wilayah mana? Ya, atau rayon mana? Nah, itu ditanya pasti. Rayon mana, Pak? Oh, saya rayon ya Kelapa Gading misalnya, Koramil Kelapa Gading ya, Saudara. Nah, itu di situ mereka tempat berkumpulnya ya. Dan habis itu ditanya lagi, kalau dia udah bilang saya Koramil sekian, ditanya ya, satuan mana? Kalau dia bilang nggak masuk satuan mana-mana, Pak Untung bilang bener nih, TNI Gadungan. Ini pasti TNI Gadungan. Nah, sama kayak kita, saudara. Ya, kalau ditanya ya, kamu orang Kristen? Iya, puji Tuhan. Kamu di gereja lokal mana? Kalau dia jawabnya, nggak termasuk mana-mana. Nah, itu aneh itu, saudara. Ya, terus kalau dia udah bilang gereja lokal juga ditanya, ya komselnya di mana? Nah, saudara, kalau dia nggak bisa jawab ini, ya dia aneh. Dia Kristen aneh ini, saudara. Ya, dia selamat nggak sebenarnya? Orang yang diselamatkan, saudara, dia bergabung, tertanam dalam gereja lokal. Itu alasan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat alasan yang kedua. Kenapa kita mesti tertanam dalam gereja lokal, saudara? Supaya jiwa kita dijaga oleh otoritas perlindungan para penatua atau gembala. Nah, ingat, saudara, ya, kalau kita nggak gabung ke gereja lokal, nggak ada yang jaga kita. Karena Tuhan ciptakan sistem menjaga jiwa kita adalah dengan menanam kita ke dalam gereja lokal yang di dalamnya ada otoritas perlindungan ya yang diberikan oleh pemimpinnya. Karena itu kita baca Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, perhatikan saudara, kita disuruh apa? Taat dan tunduk kepada pemimpin. Ya, nah, apa alasannya? Kenapa kita mesti taat dan tunduk kepada pemimpin? Bukan untuk kepentingan si pemimpinnya. Kita pikir oh supaya pemimpinnya ya dia bisa mimpin dengan baik, ya udah kita tunduk dan taat deh ya. Oh supaya pemimpinnya untung ya. Bukan, saudara. Alasannya kita disuruh tunduk dan taat adalah sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Wow, pemimpin itu tugasnya berjaga-jaga atas jiwa orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini konteksnya gereja lokal, saudara. Ya, karena pemimpin-pemimpin di sini konteksnya adalah para penatua dan pemimpin yang didelegasikan. Kalau kita bukan cuma penatua, tapi ada korwil, ada korta, ada korsel, ada apalagi saudaraku fasel. Nah, itu pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat, gunanya buat apa?
menjaga jiwa dari setiap domba-domba yang ada di gereja lokal itu. Ya, saudara. Jadi tugas pemimpin itu menjaga jiwa dari setiap anggota jemaat. Supaya apa? Supaya anggota jemaat aman. Supaya anggota jemaat sehat. Tidak diserang serigala. Supaya anggota jemaat, saudaraku, tidak diserang ajaran-ajaran palsu dan ajaran yang tidak seimbang dan ajaran sesat. Supaya saudaraku, ya, semua domba-domba ini bisa setia sampai akhir, nggak ada yang mundur dari Tuhan. Nah, ini dia, saudara. Itu tugas dari kepemimpinan. Makanya, saudara, penting sekali. Kalau saudara nggak ada di gereja lokal, ya saudara di luar payung ini. Saudara nggak punya payung. Ya, nah ini orang Kristen hari-hari ini nggak ngerti, saudara. Orang Kristen pikir, saudara, selamat cukup terima Yesus. Ya puji Tuhan, saya udah selamat. Haleluya. Lalu independen hidupnya. Enggak. Saudara, orang yang udah diampuni dosanya, saudara. Dia diserahkan oleh Tuhan ke dalam sebuah gereja lokal untuk dipayungi, untuk dijaga jiwanya. Supaya dia enggak, saudaraku, terhilang. Karena Yesus, saudaraku, datang bukan hanya menyelamatkan kita beres, tapi jaga kita sampai kita setia sampai akhir, saudara. Ya, sampai kita ketemu dia, kita nggak murtad. Sampai kita ketemu dia, kita nggak terhilang. Kita nggak sesat, saudara. Kita perlu dijaga. Nah, tugas siapa yang menjaga kita? Tugas pemimpin, saudara. Nah, bagaimana supaya domba-domba ini, jemaat ini bisa terjaga? Nah, ada dua kata di sini, taat dan tunduk. Nah, ini dia. Pemimpin tugasnya menjaga, menudungi. Jemaat tugasnya, ya, orang yang dipimpin ini apa? Taat dan tunduk. Nah, ini dia, saudara. Kita perlu tunduk, ya. Nah, tunduk itu sikap hati, saudara. Taat itu perbuatan luarnya. Ya, tunduk itu sikap hati. Nah, yang mutlak adalah tunduk, saudara. Kita harus tunduk kepada pemimpin kita di hati kita, ya, secara mutlak. Walaupun pemimpin kita ada kesalahan, walaupun pemimpin kita belum sempurna, kita disuruh tunduk karena tunduk itu mutlak. Nah, tapi kalau taat tidak mutlak, contoh, ya, saudara dikasih perintah yang tidak alkitabiah, jangan taat. Pemimpin saudara bilang berzina, ya jangan berzina. Saudara. Pemimpin saudara bilang apa? Ya, saudara ya disuruh menipu, ya jangan. Ya, disuruh apa? Lakukan pelacuran, ya jangan. Ya, jadi kita nggak boleh taat sama perintah yang tidak alkitabiah. Tapi kalau pemimpin bilang, ya, kita harus beribadah, ya itu kita taat karena itu alkitabiah. Kamu harus ikut komsel, taat, saudara. Ya, ikut komsel. Kenapa? Karena itu alkitabiah. Nah, saudara, tunduk itu mutlak, tapi taat itu tidak mutlak. Nah, kita mesti belajar terus tunduk. Kenapa, saudara? Karena kita tunduk bukan karena pemimpinnya baik atau tidak baik. Kita tunduk karena, ya, di balik pemimpin kita Tuhan berikan otoritas perlindungan. Ya. Nah, sekalipun dia pemimpin yang belum baik atau saudaraku ada kelemahan, tapi otoritas itu selama belum ditarik Tuhan, kita harus tetap tunduk, saudara. Nggak boleh berontak. Nah, ada orang Kristen gini, karena pemimpinnya ada kesalahan, langsung dia nggak mau taat lagi. Langsung dia nggak mau tunduk lagi. Langsung dia buang payungnya, saudara. Dia buang. Nah, jangan gitu, saudara. Kalau saudara ada payung bocor, saudara, saudara punya dua pilihan. Ya, saudara buang payungnya atau saudara tambal payungnya.
Bagusan mana, saudara? Tambal, jangan dibuang. Kalau saudara buang, saudara habis-habisan akan diserang, kena kehujanan, ya, apa saudaraku, kena terik matahari, saudara akan hancur, ya, saudara. Nah, jangan kita buang otoritas yang Tuhan berikan, saudara. Karena kalau kita lawan payung ini, kita lawan Tuhan. Oh, di Alkitab contohnya jelas banget, saudaraku. Ya, jangan melawan, ya, otoritas, saudara. Jangan memberontak. Dalam kerajaan Allah, saudaraku, dosa yang paling berat adalah, saudaraku, melawan otoritas. Karena itulah kerajaan. Kerajaan bicara tentang apa, saudaraku? Otoritas. Coba, saudara, dosa apa yang paling berat di Republik ini? Magang. Apa itu? Magang lagi. Makar, ya. Makar itu apa, saudara? Mau menurunkan presiden, mau buang payungnya ini, saudara. Jangan, ya, nggak boleh, saudara. Kalau kita lawan otoritas itu dosa paling parah, paling berat. Tuhan paling benci dengan dosa pemberontakan, saudara. Dalam kerajaan Allah ini paling penting. Makanya kita mesti belajar tunduk dan taat kepada pemimpin. Ya, nah, saya kasih contoh-contoh, saudara. Daud, dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Waduh, mau dibunuh sama Saul. Saul itu jahat. Saul itu walaupun diurapi Tuhan, tapi dia sebenarnya hidupnya udah nggak berkenan sama Tuhan. Ya, dia, saudaraku, berbuat banyak kejahatan. Ya, dia kejar-kejar Daud, tekan Daud, mau bunuh Daud. Satu kali, saudaraku, ya, pengikut-pengikut Daud udah sebel banget. Ya, satu kali ketemu di gua, saudara. Saul lagi buang air besar, jubahnya ditinggalin. Ya, pengikut-pengikut Daud bilang, ya, Daud, bunuh aja. Habisi sekarang, ini waktunya, kapan lagi? Habisi. Daud bilang apa, saudara? Tidak, aku tidak berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini, saudara, kita mesti belajar kayak Daud. Ya, walaupun pemimpinnya ada salah, pemimpinnya, saudaraku, udah nggak berkenan sama Tuhan. Tapi selama Saul belum digeser oleh Tuhan, dia masih ada di posisi raja, posisi otoritas. Daud belajar menghormati itu, saudara. Ya, dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Karena ngeri, saudara. Dosa pemberontakan itu ngeri. Ya, nah, kita lihat siapa lagi, saudaraku? Ya, Harun dan Miriam. Nah, ini berdua, saudara. Satu kali mereka sebel sama Musa. Kenapa? Karena Musa mengajar, tapi dia nggak mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Ya, Musa ngajarin orang Israel nggak boleh menikah sama orang-orang yang bukan orang Israel, pagan, nggak boleh. Dia nikah sama perempuan Kus. Waduh, ya. Nah, Harun sama Miriam, saudara, waktu lihat ini, wah, mereka bukannya datengin Musa, nasehati dialah. Kan pemimpin boleh dinasehati, saudara. Kalau pemimpin saudara salah, payung saudara bocor, tempellah. Ya, datengin saudara, nasehati. Pemimpin boleh dinasehati, pemimpin boleh ditegur, saudara. Kalau dia nggak taat, tegur dia. Ya, tapi mereka gosipin di belakang. Nah, ini orang Indonesia ini, saudara, mirip. Ya, suka ngomong-ngomong di belakang, ya, diceritain. Mereka berdua diskusi. Nah, ini dia gosip, makin digosok makin sip, ya kan? Wah, mereka cerita, mereka bilang, emangnya lihat tuh Musa, ya, udah nggak bener hidupnya. Kira-kira begini pembicaraannya, kan? Emangnya cuman kepada dia Tuhan berfirman, ya, kepada kita nggak bisa. Wih, sombong, saudara. Tuhan dengar itu, marah. Tuhan panggil mereka bertiga keluar. Dan Tuhan bilang, kalian berdua, ya, waduh, kalian men-challenge otoritas aku, ya. Kira-kira begitu, saudara. Tuhan bilang,
Ya, kalau begitu, ya, waduh, kusta mereka, saudara. Miriam sama Harun kusta. Berapa banyak orang-orang, saudara, yang challenge otoritasnya Tuhan, kena kusta. Nah, banyak orang Kristen bukan kusta jasmani, kusta rohani mungkin, saudara. Ya, dia nggak bertumbuh lagi, saudara. Saya pernah seperti itu dulu. Ngomongin pemimpin, saudara. Pemimpin ada kesalahan, bukannya datengin, kita tempel lah payungnya, saya buang payungnya. Kenalah saya hujan, saudara. Kena saya terik matahari, saudara. Nah, jangan, saudara. Kita nggak boleh begitu. Ya, kita mesti jadi orang yang tunduk dan taat meskipun pemimpin kita ada kelemahan. Ya, meskipun dia masih bocor, kenapa kita nggak tempel kebocorannya, saudara? Ya, nah, jadi kita nggak boleh seperti itu. Nah, tapi di satu sisi, nah saya juga mau ngomong tentang pemimpin. Nah, di sini dikatakan dengan jalan itu, mereka pemimpin-pemimpin ini akan melakukan apa? Melakukan penjagaan itu dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Pak Untung nih, buat Pak Untung misalnya. Ya, Pak Untung mesti melakukan pengayoman dengan sukacita, dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Aduh Pak Edi, minta ampun area saya Pak Edi. Aduh Pak Edi nggak pernah aja mimpin. Coba Pak Edi mimpin. Waduh Pak Edi, saya udah capek. Aduh kalau bisa udah deh. Saya nggak usah lagi deh jadi pemimpin ini. Widi Pak Edi nggak tahu. Waduh. Nah itu nggak boleh gitu saudara. Pemimpin yang begitu, ya dia apa? Dia punya payung nggak terasa, tidak mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, nggak boleh, saudara. Atau ya kita juga nggak boleh memimpin dengan terpaksa atau memimpin dengan memaksa. Nah, ini Tuhan Yesus bilang janganlah kamu memimpin dengan tangan besi seperti orang-orang yang belum mengenal Allah, seperti orang-orang pagan. Jangan memimpin dengan tangan besi. Jangan kontrol orang. Nah, saya mau ngomong sama pemimpin ini. Ya, ayo saudara-saudara yang memimpin, jangan kontrol orang. Ya, kita tidak dipanggil untuk mengontrol orang. Ya, kita dipanggil untuk apa, saudara? Lihat ayat berikutnya, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 28, nggak masih ayat sebelumnya. Ya, karena itu jagalah dirimu. Ya, kita pemimpin perlu jaga diri kita. Ini termasuk penatua. Ini ngomongnya sama penatua. Dan jagalah seluruh kawanan, ya kawanan ini gereja lokal, saudara. Kita disuruh jaga seluruh kawanan. Ya, jaga apa? Yang tadi jaga supaya ya jangan apa, saudara, mereka jangan dikuasai oleh serigala, jangan ada pengajar sesat yang masuk. Ya, jaga dari ajaran-ajaran yang nggak sehat, ajaran yang nggak benar. Ya, kita mesti jaga. Kenapa? Karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pengontrol. Amin. Bukan yang amin ngantuk. Jadi penilik, bukan pengontrol. Saudara jangan kontrol orang. Saudara mesti menilik. Menilik itu mengawasi, supervise. Cek sehat nggak ya domba-domba di bawah kami. Ya, Fasel harus cek sehat nggak anggota-anggota ya di komsel saya. Kalau nggak sehat, kenapa? Ya, kenapa nggak sehat? Ini udah 10 tahun lo ikut Tuhan, nggak punya murid, nggak pernah muridin orang, something wrong ini. Nah, kita mesti cek, ya, kita mesti tahu keadaan rohani dari domba-domba yang Tuhan percayakan. Itu tugas kita, jangan dikontrol. Ya, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara, tugas kita gembalain. Ya, jadi jangan kontrol, jangan gini. Ya, kamu ingat ya,
Sayalah yang menentukan hidup kamu. Ya, kamu mau apa harus seizin saya dulu. Nah, itu nggak boleh, saudara. Ya, kamu mau kawin aja ya, mesti seizin saya. Uduh, ya, siapa yang kamu kawini mesti atas seizin saya. Ya, kamu mau beli mobil aja Toyota atau Hyundai harus konsultasi sama saya dulu, karena saya yang menentukan boleh apa enggak. Wis, yang mana merek yang kamu mesti beli? Emang saudara dibayar berapa? Ya, nah kalau ada pemimpin begini itu pemimpin yang nggak benar, saudara. Lapor ke kami akan tengking rame-rame, saudara. Ya, ini pemimpin nggak benar. Ya, kita nggak boleh kontrol jemaat, saudara. Yang kontrol jemaat adalah Roh Kudus, bukan kita. Jangan coba jadi peranan Roh Kudus, saudara stres. Jangan. Tugas saudara lakukan dengan gembira. Apa? Jaga diri saudara, jaga seluruh kawanan. Ya, kita ngawasin aja. Tugas kita ngawasin, ngecek sehat apa enggak, ya. Ya, terus gembalain. Ya, gembalain itu artinya pelihara domba-domba itu, saudara. Kasih makan yang sehat. Wah, ini kurang vitamin C, kasih vitamin C. Ini kurang makan apa, kasih makan apa. Saudara, itu tugas dari pemimpin-pemimpin. Jangan sibuk kontrol orang. Nah, itu nggak boleh, saudara. Nanti jadi saudara sendiri, jadi serigala nanti. Ya, saudara sendiri nanti, apalagi kalau ajarannya udah nyeleweng, dia kontrol orang, kena orang lain pengajarannya. Ya, nah nggak boleh, saudara. Nah, jadi saudara, kita harus bergabung ke gereja lokal, baru bisa dapat perlindungan ini. Karena perlindungan ini dipercayakan kepada pemimpin gereja lokal. Ingat, gereja lokal itu ada pemimpinnya, ya, ada penatuannya. Kalau dia belum ada penatuannya, itu tidak disebut gereja lokal. Next, kita lihat. Kisah Rasul 14 ayat 22 sampai 23. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, saudara, Barnabas itu orangnya sangat luar biasa. Ya, ketika dia ada di sebuah kota, dia kumpulin murid-murid yang ada di situ. Ya, nah, lihat saudara, kalau sebuah kota baru ada orang percaya aja, nah, itu cuma disebut murid-murid, belum disebut gereja, eklesia atau jemaat, belum, saudara. Baru disebut apa, saudara? Baru disebut kumpulan murid-murid. Ya. Nah, kapan dia disebut gereja? Perhatikan ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Ya. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi satu kelompok, saudara. Kalau baru ada orang-orang yang percaya, murid-murid, itu belum disebut jemaat. Mungkin bajem, bakal jemaat. Nah, kapan dia disebut jemaat? Ayat 23, kalau udah ditabiskan penatuannya. Kenapa, saudara? Karena jemaat itu harus ada kepenatuannya. Ya, kalau tidak ada kepenatuan itu belum jemaat, saudara. Baru bakal jemaat. Ya, nah kenapa? Karena belum ada yang komitmen menjaga domba-domba itu. Belum ada gembalanya. Ya, karena domba tanpa gembala habis, hancur, saudara. Ya, domba itu nggak bisa hidup tanpa gembala. Nah, makanya sama gereja, saudara. Kalau nggak ada gembalanya, nggak ada penatua-penatuannya, itu bukan, saudaraku, jemaat atau belum jemaat. Nah, saudara, ada orang bilang, oh Pak Edi, saya yang penting 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan ada di situ. Itu kan udah gereja, Pak Edi. Enggak bilang itu gereja. Cuman bilang Tuhan hadir di situ. Ya,
Nah, gereja, kalau saudara baca, itu adalah bukan hanya orang percaya kumpul dalam nama Tuhan, ya, bukan hanya orang percaya kumpul di rumah-rumah, bukan. Tapi orang percaya yang kumpul, tapi ada penatuannya. Siapa penatuannya? Siapa gembalanya, saudara? Ya, kalau nggak ada penatua, nggak ada yang jaga dia. Nah, kalau nggak dijaga, ya nggak mungkin bisa bertahan. Nah, ini pentingnya gereja lokal, saudara. Jadi, itulah alasan kedua. Kenapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal? Supaya kita dijaga oleh otoritas perlindungan para penatua atau gembala. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Ya, apa alasannya kita harus tertanam dalam gereja lokal? Supaya kita dikuduskan dan bertumbuh lewat praktek disiplin gereja. Nah, ada satu hal yang gereja sekarang tidak praktekkan, namanya disiplin gereja. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Nanti saudara baca. Maaf saudaraku, ini prinsip tidak dipraktekkan oleh gereja sekarang. Ya, karena gereja sekarang salah mengerti arti ayat ini. Ya, karena gereja sekarang pikir ini hanya apa? Prosedur pemberesan kalau ada orang berbuat salah kepada engkau. Tidak, bukan itu, Saudara. Ya, memang itu bisa dipakai sebagai guideline, tapi itu lebih dari hanya sekedar pemberesan dosa. Bukan. Ya, dalam Matius 18 ayat 15 saya nggak ada waktu membahas ini. Nanti saudara baca, dia bilang kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa, ya. Nah, bahasa Inggrisnya masalahnya dibilang gini, berbuat dosa kepadamu. Ya, berarti ada orang berpikir saudara ayat ini, oh kalau ada orang salah sama saya mesti ikuti prosedur dari ayat-ayat ini dalam pemberesan dosanya. Ya, iya betul, nggak salah itu bisa dipakai, saudara. Tapi masalahnya, ya kebanyakan terjemahan, saudara, nggak ada kata ya kepadamu, ya, saudara. Di salah satu apa aja, saudara, inskripsi ada tulis kepadamu, tapi kebanyakan ya, saudara, inskripsi ya, saudara, itu tidak ada kata kepadamu. Ya, tapi jikalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa. Jadi kalau saudaramu berbuat dosa, kamu harus tegur dia 4 mata. Nah, dosa apa? Nah, kita sekali lagi mesti baca konteks. Nah, baca ayat sebelum ayat 15. Ya, kita nggak ada waktu membahas ini. Di situ dibilang, saudara, seorang gembala, kalau dia punya 100 ekor domba, domba ini ya, bukan kambing, domba, maka kalau ada satu yang hilang, dia cari, dia tinggalin yang 99, dia cari satu domba itu, saudara. Kenapa? Karena dia domba. Nah, domba itu apa? Domba itu gambaran umat tebusannya Kristus. Orang yang udah ditebus Kristus itu domba, saudara. Ya, kalau kambing dia belum ditebus. Ya, kambing itu apa, saudara? Ya, adalah gambaran orang yang belum lahir baru. Ya, domba dia udah lahir baru, saudara. Nah, kalau dia terhilang, gembala kita Yesus pasti mencari dia, saudara. Pasti supaya dia kembali lagi. Ya, karena dia berharga. Tadi kan domba itu udah dibayar dengan darah dari anaknya. Darah dari anaknya Yesus Kristus. Jadi berharga, maka mesti dicari. Nah, jadi saudara, maksudnya begini. Tuhan Yesus nggak mau ada satupun domba di dalam jemaat hilang. Kita mesti cari. Nah, kalau dulu waktu dia di dunia ini, Yesus yang cari, saudara. Tapi setelah dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jemaatnya lah yang mesti cari. Kita lah yang mesti cari, saudara. Tugas setiap orang, setiap anggota jemaat, tugasnya mencari orang yang demikian, yaitu domba yang terhilang, saudara. Domba, tapi dia sesat.
domba tapi dia terikat dosa, domba tapi dia mungkin saudara ya terikat judi online, dia terikat narkoba, dia mungkin terikat pelacuran, ya dia masih saudaraku hidupnya parah, kawin cerai, saudaraku hidupnya saudaraku ancur-ancuran. Nah, orang yang demikian, kalau kamu lihat ada orang yang demikian, tanggung jawab kamulah ya untuk apa? Tegur dia empat mata. Nah, jangan diceritain di depan umum, saudara. Tapi tegur dia empat mata, private, ya. Ketemu dia dulu, saudara. Layani dulu, private. Nah, kata tegur di sini bukan sekali. Bukan. Itu pakai bahasa Yunaninya berkali-kali, saudara. Sampai dia menang. Mungkin dua bulan, saudara. Tiap minggu, saudara duduk sama dia, ngomong sama dia. Dia nggak bertobat juga, saudara. Nah, kalau dia nggak bertobat, apa katanya? Bawa 2-3 orang sebagai saksi. Nah, inilah kompak, saudara. Konteksnya ini kompak. 2-3 orang ini, kenapa, saudara? Karena di mana ada 2-3 orang, lebih dahsyat. Sebab kalau 2 orang sepakat aja, mereka boleh menggunakan kunci kerajaan. Ya, apalagi 3 orang, saudara. Wow, sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Ya, 1 orang juga Tuhan hadir. Tapi ini konteksnya kalau 2-3 orang kumpul dalam nama Tuhan untuk melayani jiwa yang seperti ini, wow, Tuhan akan bekerja, saudara. Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Maka kunci kerajaan bisa digunakan. Sehingga orang ini pasti lepas. Pasti, saudara. Karena 2-3 orang ini powerful sekali. Ya, itu kompak, saudara. Bisa melepaskan jemaat yang terikat dengan dosa. Dilepaskan kalau dilayani terus-terusan. Makanya tugas kompak juga bukan hanya saling melayani. Saudara wajib mencari domba-domba yang terhilang di jemaat lokal kita, saudara. Wajib cari mereka, saudara. Layani mereka sampai mereka, saudaraku, menang. Ingat, kompak punya kuasa yang luar biasa. Karena 2-3 orang ini punya kunci kerajaan, saudara. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Orang itu pasti lepas, pasti. Nah, kalau nggak lepas juga, saudara, maka dia bilang begini, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, nah ini jemaat lokal ini, saudara, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau dia nggak mau dengar juga, saudara, ya kepada siapa, saudara? Kepada kompak tadi itu, lapor ke jemaat. Nah, ini tingkatannya apa? Jemaat. Ya, jemaat lokal ini. Siapa yang bertanggung jawab untuk jemaat lokal, saudara? Siapa yang berjaga-jaga atas jiwa seluruh jemaat lokal? Para penatua. Makanya ini ya aplikasinya adalah lapor ke penatua. Ya, penatua ya atau ya gembala apa saudara area wilayah ya Korwil kita sampaikan Pak Untung ini udah kita layani Pak Untung berdua nggak menang bertiga kompak kami udah layani nggak menang juga ya dan dia ya bahkan nggak mau dengerin kami sekarang kami serahkan kepada jemaat nah Bapak lah yang bertanggung jawab untuk seluruh jemaat ini karena Bapak diberikan payung otoritas menjaga jiwa-jiwa. Nah, Bapak kami serahkan. Ya, nah, waktu itulah penatua atau korwil, korta bisa panggil orang ini, saudara. Ya, kita layani. Ya, kita layani lagi, saudara. Ya, nah karena pemimpin penatua itu final authority-nya, saudara, menjaga jemaat jiwa-jiwa yang ada di bawahnya. Layani dia. Nah, kalau dia nggak menang juga, nggak mau denger juga, kira-kira kesimpulannya apa, saudara? Nih ya, kalau dia dari
dilayani dari empat mata, perkompak, ya, kemudian dilayani oleh penatua, tidak mau bertobat juga, tidak menang-menang. Artinya apa, saudara? Dia sangat mungkin dia bukan domba, saudara. Berarti dia kambing. Kenapa, saudara? Kalau domba, dia punya benih Kristus. Dia kalau dilayani bisa menang, saudara. Ya, kalau dia betul punya benih Kristus lahir baru, bisa hidup kudus. Tapi kalau belum, percuma kita layani, capek. Ya, orang belum lahir baru kita layani, saudara. Dia nggak bakal berubah. Dia nggak bisa, wong dia masih sifatnya ya manusia berdosa. Jadi makanya dia bilang, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Supaya kita nggak capek. Kita nggak capek, saudara. Ya, nah makanya saudara, ini dahsyat sekali kalau kita praktekkan, saudara. Ya, nah ini di gereja modern, saya hampir nggak pernah lihat gereja mempraktekkan ini, saudara. Termasuk di Abalus. Ya, nah makanya kita mau mulai sekarang, saudara. Mari kita praktek ini. Kalau kita semua tanggung jawab praktek ini, saudara, nggak ada orang yang terhilang, saudara. Domba-domba itu ya akan terlepas dari ikatan dosa. Domba-domba itu, saudara, akan menang, akan hidup kudus. Mereka akan, saudaraku, bertumbuh luar biasa. Saudara mau lihat jemaat kita bertumbuh luar biasa, semua kita harus praktek ini, saudara. Ya, nah, jadi saudara, disiplin gereja mesti dipraktekkan di dalam gereja. Ya, kecuali orang ada di luar jemaat, ya dia nggak bisa, saudaraku, ya mempraktekkan disiplin rohani. Kita lihat 1 Korintus 5 ayat 12, waktu Paulus membahas tentang disiplin rohani, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Jadi kalau saudara nggak pernah tertanam dalam jemaat lokal, saudara nggak bisa diberlakukan disiplin gereja. Ya, tapi kalau saudara ada dalam gereja lokal, saudara bisa ya mempraktekkan disiplin rohani ini, dan juga saudara ya mendisiplin diri saudara, sehingga saudara akan kudus, bertumbuh lewat praktek disiplin gereja ini. Yang terakhir, nah kesimpulannya, saudara. Jadi apa sih artinya tertanam dalam gereja lokal? Ya, artinya tertanam dalam gereja lokal adalah komitmen. Ya, kita komitmen ya terhadap gereja lokal. Nah, apa komitmen kita dalam gereja lokal, saudara? Yang pertama, kalau kita tertanam dalam gereja lokal, kita akan setia beribadah. Nah, ada 3 ya ibadah yang kita mesti ikuti: ibadah raya, ibadah komsel, dan kompak. Nah, komsel dan kompak ini satu, saudara ya. Jadi kita mesti setia beribadah hari Minggu ya, setia, saudara. Jangan saudara beribadah ya hanya saudaraku komsel aja, nggak benar. Ya, kita mesti juga ibadah raya. Kita kumpul, saudara. Seperti gereja mula-mula kumpul sama-sama. Ya, nah, saudara-saudara yang ya misalnya saudara gabung secara online, ya saudara ada di luar kota, bagaimana, saudara? Nah, kalau saudara belum ada di gereja lokal mana-mana, ya saudara menganggap kami adalah gereja lokal di mana saudara mau tertanam, silakan. Ya, berarti saudara menganggap penatua-penatua, pemimpin-pemimpin saudara itulah yang berjaga-jaga atas jiwa saudara. Ya, tapi nanti lambat laun, saudara, saudara jangan hanya bergabung ya lewat saudaraku, lewat Zoom atau lewat secara virtual. Saudara mesti juga bangun komunitas ya di sana, saudara. Komselnya, kompaknya mesti
secara onsite juga, ya. Karena kalau hanya online aja itu tidak cukup, saudara. Orang kalau hanya bersekutu secara online saja tidak cukup, ya. Nah, online nggak salah, saudara. Tapi saudara mesti ada pertemuan onsite-nya. Nah, minimal komsel kompak saudara, ya itu onsite. Barulah kita, saudaraku, bisa praktek hidup berjemaat yang baik, saudara. Ya, jadi saya dorong saudara-saudara yang belum berjemaat lokal, ayo tentukan di mana gereja lokal saudara. Harus satu, saudara. Ya, jangan 2-3 gereja lokal, nggak bisa. Ya, karena kita, saudaraku, harus tertanam di satu gereja lokal. Ya, saudara udah punya gereja lokal, boleh nggak saya ikutan ya acara-acara secara online? Ya boleh, ya saudara ikut di sini boleh, tapi saudara tentukan di mana gereja lokal saudara. Itu Alkitabiah, saudara. Ya, tentukan. Oke, yang kedua, saudara, tunduk dan taat kepada penatua dan pemimpin jemaat. Ya, tunduk taat kepada fasel saudara, ya, kepada saudara penatua, ya, kepada korwil, korta, saudara belajar tunduk dan taat, ya. Nah, saudara ingat, pemimpin juga nggak boleh menyalahgunakan kuasa. Nah, itu nggak boleh, saudara. Jadi ada keseimbangan. Kita mesti belajar tunduk dan taat, tapi pemimpin juga nggak boleh menyalahgunakan kuasa, mengontrol orang, ya, memanfaatkan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan-tujuannya, saudara. Ya, nggak boleh. Tujuan Tuhan, bukan tujuan saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara, terikat janji dengan sesama anggota jemaat lokal. Nah, ini penting, saudara. Ya, Yohanes 13:34-35 bilang, inilah perintah baru yang kuberikan. Perintah baru, ya, perjanjian baru, berkaitan sama perjanjian baru, ya. Inilah perjanjian yang Tuhan bikin, ya, dengan murid-muridnya. Apa perjanjian yang baru itu, saudara? Kasihilah, saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Wow, ini dia, saudara. Jadi kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Apakah serius? Sangat serius. Kristus main-main, saudara kira mengasihi kita? Nggak main-main, saudara. Ya, dia benar-benar mengasihi kita, saudara. Ya, seperti apa wujud kasihnya sampai dia rela mati buat kita, saudara. Menyerahkan nyawanya. Ya, apakah kita rela, saudara, menyerahkan nyawa kita, ya, kepada saudara kita? Itu, saudaraku, ya, yang Yesus lakukan. Nah, dia bilang begini, saudara, ya, kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Waktu kita baik-baik aja? Enggak. Waktu kita enggak baik juga dia kasih. Ya, bahkan ketika kita masih berdosa, dia mengasihi kita. Sampai kapan dia mengasihi kita? Sampai selama-lamanya. Itulah covenant, saudara. Covenant. Berlaku sampai selama-lamanya. Saudara, kita harus saling mengasihi sebagai ikatan janji. Bukan, ya, sebagai apa, saudara? Komitmen sementara. Ya, Pak Edi, saya lagi sementara, ya udah saya komitmen. Saya akan mengasihi dia. Tapi tunggu, Pak Edi. Ya, kalau dia mengecewakan saya, sorry, bye-bye. Ya, nah ini dia, saudara. Ini orang Kristen yang tidak menerapkan covenant life seperti Yesus. Dia covenant. Ya, walaupun saudara, ya, tidak baik, walaupun saudara masih belum sempurna, walaupun saudara masih suka jatuh, walaupun saudara, ya, mengecewakan dia, tapi dia tetap mengasihi saudara. Nah, kasih seperti itu, saudara. Kita mesti terikat janji.
bukan hanya saudaraku fellowship, tapi terikat janji dalam saling mengasihi. Puji Tuhan. Itu yang saya sampaikan, saudaraku. Saya berharap ini bisa memberikan pencerahan supaya kita makin semangat hidup tertanam dalam gereja lokal. Puji Tuhan, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Oke, thank you Kak Edi buat kebenaran firman-Nya. Oke, mungkin teman-teman pagi ini ada yang mau tanya jawab atau meneguhkan apa yang Kak Edi sudah sampaikan. Silakan, Bapak Ibu. Ya, kalau ada langsung aja, saudara. Iya, ada. Atau kalau ada yang mau meneguhkan, tapi jangan panjang-panjang ya. Silakan. Ya, ada silakan kalau misalnya ada. Atau saudara masukin ke room chat ya, tulis. Silakan. Mungkin gini ya Kak Edi ya, saya mulai dulu aja kali ya. Halo, kedengaran nggak ya? Ya, Ya, kedengaran dengar. Win. Oh iya ya, oke, oke, sorry, takutnya mic-nya nggak bunyi. Iya sih, jadi saya sih kalau misalnya dari pengajaran Kak Edi, eh, nangkap banget sih, maksudnya kayak pentingnya setiap kita tuh untuk tertanam di dalam rumah Tuhan gitu. Cuma kalau misalnya lihat kenyataannya nih ya Kak ya, yang saya sering ketemu tuh, eh, berat bagi orang tuh kalau misalnya untuk nerima Tuhan terkadang ya, tapi untuk tertanam sampai langsung kayak udah mulai tertanam nih, tapi seringkali tuh orang menyerah gitu loh Kak, maksudnya nggak mudah ya, kayak saya sempat berpikir sih nggak mudah sih sebenarnya ketika kita udah benar-benar berkomitmen tertanam. Terkadang ada beberapa aja halangan-halangan yang yang menghalangi kita kayaknya untuk kita benar-benar tertanam gitu, benar-benar mau terlibat, benar-benar mau ngikut gitu. Dan itu seringkali kayak itu menarik kita untuk tidak tertanam gitu. Misalnya hal-hal seperti itu, apakah hal itu wajar nggak sih Kak untuk ketika kita Ya, ngalamin atau ada orang lain mengalami hal seperti itu gitu. Kayaknya sesuatu hal yang kayak ditanam di tempat yang baru, kayak tanaman yang baru, nih gue taruh dulu di tempat yang baru gitu. Tapi kayak ada keinginan gue masih suka nih sama tempat yang lama, misalnya hal-hal seperti itu atau hal lainnya gitu loh Kak. Apakah itu normal nggak sih? ya, yang lama mungkin maksudnya komunitas yang lamanya ya. Ya, ya. Itu maksudnya. Iya, iya, iya. Jadi jadi memang Tuhan seperti tadi kita lihat bahwa setelah kita terima Yesus, kita diselamatkan, jangan lupa belum selesai. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dalam takut dan gentar, dan jalannya tidak mudah. Kan tadi si itu bilang, masuk dalam kerajaan Allah itu kita harus menderita banyak sengsara. Banyak. Nah, salah satu sengsaranya adalah sangkal diri. Ya. Nah, ingat ya, kalau hidup pribadi itu nggak perlu sangkal diri. Ya, tapi kalau hidup dalam komunitas, wah, itu perlu sangkal diri, ya kan? Nah, contoh, ya kita mau kumpul aja, wah itu udah harus sangkal diri. Kenapa? Yang nentuin schedule-nya bukan kita, orang lain, ya kan? Jadi waktu kita hidup dalam komunitas, di situ sebenarnya kita sedang belajar menyangkal diri. Ya, kita mati terhadap ego kita. Ya, jadi itu sebenarnya satu tempat di mana Tuhan ajar kita bertumbuh. Ya, inti kekristenan adalah kita mesti mati terhadap ego, kan itu. Nah, Tuhan pakai apa? Ya, Tuhan pakai komunitas, besi menajamkan besi. Demikianlah kita saling menajamkan. Jadi memang nggak mudah, ya. Nah, tapi kalau diajarkan dia punya iman. Nah, dengan iman apa yang tidak mudah itu bisa terjadi karena dengan iman, kan. Jadi, nah, masalahnya orang Kristen nggak pernah diajarin kayak begini. Dia cuma diajarin terima Yesus, beres, masuk surga. Udah. Nah,
Waktu dia dengar harus komitmen di gereja lokal, dia nggak pernah dengar. Iman kan datangnya dari firman, dari berita akan firman kan. Dia nggak pernah dengar yang nggak punya imannya. Karena nggak punya iman, ya dia nggak bisa mempraktekannya. Bagi dia jadi itu mustahil gitu ya. Gitu. Oke. Oke, Kak. Kak, ada Oke, Kak Edi. pertanyaan nih, Kak, dari Kak Lucy. Nah, pertanyaannya gini, Kak. Kak, yang saya mau tanyakan, kalau misal kita masa home di satu gereja, cuman jauh dari rumah, apa kalau online nggak boleh juga ya, Kak? Sebab sudah beberapa kali cari gereja dekat rumah nggak merasa home. Ya, cuma sebagai pengunjung atau tamu aja. Itu pertanyaan pertama, Kak. Yang kedua, jika orang itu sakit, tidak bisa hadir, apa harus tetap onsite, Kak? Kalau nggak bisa datang, gimana ya, Kak? Ya, sekali lagi saya tidak berkata kita nggak boleh online ya. Jadi online itu salah satu alat yang Tuhan kasih di zaman modern era informasi ini yang sangat berguna buat kita bisa belajar lebih cepat, ya kan? Terus kita juga bisa bersekutu dengan saudara-saudara yang lebih luas jaringannya, ya kan? Nah, tapi kita nggak boleh hidup hanya online. Kita perlu ada seimbang dengan on-site-nya. Ya, jadi kalau saya anjurin kalau saudara yang seperti itu, misalnya saudara ya belum ketemu gereja lokal di sekeliling saudara di mana saudara benar-benar rasa saudara tertanam di situ. Nah, sementara nggak apa-apa saudara gabung ke satu gereja lokal yang saudara merasa home ya, benar-benar. Nah, tapi anjuran saya begini, ya saudara ikut ibadah secara online, tapi saudara juga bangun komsel ya di area saudara supaya saudara punya onsite-nya ya supaya saudara onsite. Nah, tapi komsel ini bagian dari gereja lokal yang saudara gabung itu ya supaya saudara juga bisa apa? Bisa hidup dalam komunitas dan saudara juga ada orang yang berjaga-jaga atas jiwa saudara. Ya, ini memang tidak ideal, tapi lebih baik daripada kalau sama sekali enggak, ya kan? Nah, jangan begini, saudara. Kita sejak pandemi nggak pernah gabung ke gereja lokal manapun, nggak jelas siapa gembalanya, penatuannya, ya kan? Hanya ikut online aja, ya. Hari Minggu satu channel ke channel yang lain, ya kan? Nah, terus hidup di dunia virtual. Nah, ini yang nggak sehat. Ini menurut saya saudara harus hindari. Ya, kalau saudara demikian, saudara sulit bertumbuh. Ya, jadi mesti ada gereja lokalnya di mana. Nah, yang paling ideal adalah tentunya di mana saudara bergereja lokal, saudara bisa beribadah hari Minggu di situ, ya, juga bisa onsite komselnya. Itu yang paling ideal, ya. Tapi kalau ada saudara di selama pandemi, saudara dijangkaunya lewat lewat online dan saudara belum bisa menemukan gereja yang apa ya home di kota saudara. Saudara nggak merasa saudara tertanam di situ, ya. Saudara belum berjemaat di mana-mana. Udah nggak apa-apa kalau saudara anggap kami Abalov ya industri ini jemaat lokal saudara. Ya, udah saudara komitmennya di sini. Nah, sementara saudara ikut online ibadah minggu, tapi saya dorong saudara ya bangun komsel di area saudara supaya saudara ada seimbang, ada onsite-nya juga. Ya, gitu. Tapi saudara di-equip oleh gereja lokal di sini secara online. Ya, ini tidak ideal, tapi saudara masih lebih baik daripada saudara nggak punya gereja lokal sama sekali. Ya, itu masukan saya. Baik. Yang kedua, Kak, tadi, Kak. Kalau sakit gimana tuh, Kak? Oh ya, Hmm. ya Tuhan juga tahu dong kalau masa saudara sakit ya, udah nggak bisa jalan, Tuhan paksa enggak ya. Jadi ya online itu saudara
kita bisa gunakan di apa ya, waktu-waktu yang darurat, ya kan? Kita lagi keluar kota, tapi kita tetap ingin bersekutu dengan gereja lokal di mana kita berada. Gunakan online, nggak masalah, ya kan? Lagi sakit, tapi jangan saudara sebenarnya bisa datang, tapi saudara nggak mau datang, males. Nah, itu jangan ya, jangan dikembangin itu. Ya, saya Magang. online aja deh, sampai selama-lamanya online terus ya. Nah, jangan gitu juga ya. Oke. Iya. Terus kalau ini gimana Pak? Kalau misalnya ada mungkin jemaat gitu ya, dulunya mungkin udah udah pernah melayani gitu ya. Tapi ketika diajak komsel lagi nggak mau tuh Kak. Nah, biasanya apa ya Kak yang membuat mereka nggak mau komsel ya Kak? Ya banyak sih ya faktornya ya. Pertama, nggak punya iman ya. Dia nggak lihat komsel itu memang ya Alkitabiah, bahwa Hmm. itu wajar gitu. Orang Kristen kalau nggak hidup dalam komsel ya nggak wajar. Dia nggak pernah diajarin atau dia nggak mau denger. Dia dengernya pengajaran-pengajaran yang apa, menyenangkan telinga aja ya. Nah, banyak orang gitu, saudara. Cari gereja itu yang menguntungkan dia. Ya, jadi Hmm. misalnya, wah kalau ini saya senang nih Pak Edi. Kenapa? Menjawab kebutuhan. Kebutuhan apa dulu? Kalau kebutuhan dagingnya, nah itu bahaya. Daging kita juga punya kebutuhan. Dihargai, ya, disenengin, ya, dikasih apa saudara, hal-hal yang menyenangkan, cinta uang dan sebagainya. Nah, kalau itu yang saudara maksud menjawab kebutuhan, waduh ngeri banget. Nanti rohani saudara nggak dapat jawab kebutuhannya. Yang dijawab justru kedagingan, yang diperbesar justru kedagingan. Ya, jangan. Nah, itu mungkin orang kebanyakan gitu ya. Jadi seneng dengar khotbah-khotbah yang dia sebut menjawab kebutuhan itu kedagingannya, bahaya, saudara. Ya, dia nggak mau dengar khotbah yang pikul salib, sangkal diri, mati terhadap diri sendiri. Oh, jangan deh. Nah, itu banyak orang nggak suka, saudara. Yang ngomongin komunitas, oh nggak suka. Ya, Hmm. nah itu penyebab pertama. Penyebab kedua biasanya pengalaman trauma, Bob. Hmm. Jadi orang orang itu kan dilukai banyak oleh komunitas ya. Iya Nah, betul. jadi dia punya trauma, aduh komunitas itu melukai. Jadi dia udah ngeri dulu kalau mesti hidup dalam komunitas. Padahal ya orang terluka oleh komunitas, tapi jangan lupa orang juga bisa sembuh oleh komunitas. Iya. Nah, jadi kita bisa sembuh kalau kita ada dalam komunitas. Kalau kita terus apa uh, independen terus ya nggak sembuh-sembuh ya. Nanti kita Hmm. pasti akan hancur, malah makin hancur hidupnya. Ya. Ada tipsnya nggak Kak untuk mengajak mereka kembali ke komsel nih Kak? Nah, yang tadi praktekin yang tadi adalah tugas kita semua. Kalau kita Ya. lihat saudara kita, ya, kalau kamu lihat saudaramu berbuat dosa, nah meninggalkan perhimpunan kan itu dosa, ya kan? Itu hidup meninggalkan perhimpunan itu, saudara, itu sangat mengerikan. Ya, dia bakal masuk ke dalam saudara kemurtatan di akhir zaman ini. Nah, kita disuruh apa, saudara? Cari domba-domba yang demikian. Hmm. Jadi tipsnya ya tanggung jawab kita semua ya. Makanya saya kalau ngobrol-ngobrol sama orang, ya kamu di mana beribadah, nanya-nanya, dia nggak ikut komsel lagi. Saya nasehatin dia, saya pastiin dia ikut komsel. Caranya gimana? Ya saya berusaha ya minta tolong saudara-saudara yang dekat dengan dia atau apa, ajak dia. Nah, kecuali kita udah lakukan, Hmm. dia tetap nggak mau ya kita doain lah. Kita nggak bisa maksa orang kan. Iya sih Kita betul Kak. doain sampai nanti dia betul-betul dapat pencerahan. Ya, Hmm. biasanya saudara orang dapat pencerahan kalau udah mentok. Iya. Nah, mungkin dia baru belum tok. Nah, mesti mentok baru Hmm. Tok ya. biasanya ya gitu. Saya bukannya menghakimi, bukan, tapi saya pun pernah ngalamin kok bahwa bahwa kita itu kalau udah nggak benar-benar mentok,
seringkali nggak perlu Tuhan loh kayaknya loh. Iya, Nggak perlu betul. komunitas, betul nggak? Iya, Kak. Baik, oke. Oke, oke. Ada Ada lagi satu Bapak Ibu lagi yang tuh. lain? Ya. Bu Yeni mau nambahin kali. Ya, saya mau tanya Pak Silakan. Edileo. Yes. Ya, Ya, Pak silakan Bu Edileo Yeni. itu di Komsel itu kan online terus. Saya rindu yang onsite itu Pak, tapi belum bisa katanya. Itu gimana ya Pak kalau Ya, merintis ke sana lah ya kurang Bu ya. gitu? Nah, Kalau yang nggak penting tatap ada muka kemauan gitu. dulu kan. Makasih Pak Edi. Ya, yang Ya, penting ada kemauan ya. eh, Jadi iya. online itu memang kan darurat ya, itu darurat. Tapi Iya, kita usahakan supaya bisa onsite ya. Tapi kalaupun kita udah onsite, saudara, online itu banyak manfaat yang kita bisa gunakan. Ya, jadi kita gunakan internet dalam pemuritan, kita gunakan saudara dalam SPK buat follow up jiwa. Wah, itu luar biasa. Jadi kita tidak anti online ya, tapi yang kita mesti bangun adalah komunitas yang real itu. Nah, salah satunya menggunakan online. Itu akan membantu kita sangat luar biasa. Ya, baik, itu saja mungkin. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Oke, thank you Kak Edi. Makasih Pak Baik. Oke, Edi. Kak Edi. Sampai Makasih, Kak ketemu Edi. minggu depan. Makasih. God bless you, Kak Edi. Bye. Terima kasih Pak Edi. Yuk. Memberkati.